Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim UNUSA bekerja sama dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Saya sendiri Rizky Amalia SST MPH bersama rekan saya ahli kebidanan Uliatul Laili SST Bidan MKep Magister Kebidanan dengan ahli kesehatan kulit Dr. Winawati Eka Putri dokter spesialis dermatologi. Dengan usulan Reka Cipta kita, yaitu Klinik Sehat Sahabat Ibu dan Anak. Perumusan masalah dan urgensi Reka Cipta atau inovasi kami, yaitu sebagai kita ketahui bersama, klinik di bawah naungan mitra YDSF tersebut berada di lingkungan miskin kota di wilayah Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Kemudian selama ini klinik tersebut hanya melakukan pelayanan-pelayanan umum secara mandiri, yaitu dokter umum memberikan pelayanan kesehatan, memberikan obat secara individu di sebuah klinik di bawah mitra naungan YDSF. Kemudian yang kita ketahui bersama di sana masih sangat minimnya SDM. Satu dokter pada satu klinik tanpa penunjang yang lain, di mana idealnya sebuah klinik ada seorang konsultan dokter spesialis sebagai konsulan jika ada kasus-kasus tertentu, kemudian ada perawat, ada nakes yang lain sebagai bidan, ada nakes seperti analis kesehatan atau laboran, ada nakes seperti ahli gizi, kemudian ada juga tim dari apoteker. Bisa juga ditambah oleh asisten non-kesehatan sebagai asisten dokter, sebagai administratif dan lain sebagainya. Kemudian sejauh ini klinik tersebut hanya menaungi pelayanan kuratif, di mana hanya fokus kepada pengobatan. Padahal kita ketahui bersama yaitu secara WHO yang didefinisikan sehat itu yaitu sehat secara tidak hanya sehat secara fisik, namun juga harus sehat secara rohaninya, harus sehat secara sosialnya dan sebagainya. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya klinik di bawah naungan mitra YDSF tersebut masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas karena memang hanya bisa dijangkau secara ini fisik begitu ya, belum ada digitalisasinya. Nah, harapan kami nanti akan urgensi Reka Ciptanya dan inovasinya mendigitalisasikan sebuah klinik di bawah naungan mitra YDSF itu sebagai satu wadah di klinik Sahabat Ibu dan Anak itu bisa diakses di dalam satu wadah website begitu. Nah, ini kemarin kami mencoba mencari di laman YouTube, laman Google begitu ya. Hanya ada 2 dari 9 yang dipunyai YDSF, yaitu Layanan Kesehatan Masjid Ittihad dan Klinik PSMI Mojo. Selebihnya tidak ada yang memiliki website. Meliputi Baitur Rohim, Klinik Masjid Gadukan, Klinik Pemulung, Klinik Al-Falah Medika, Klinik Ashifa, Klinik Jatisari, Klinik Al-Manar. Nah, harapan kami nantinya ada sebuah laman website yang bisa diakses oleh masyarakat luas sehingga nanti banyak masyarakat luas yang mengetahui keberadaan klinik-klinik tersebut dan bisa dilakukan pelayanan-pelayanan kesehatan yang maksimal, baik itu berupa datang langsung maupun nanti bisa melakukan konsultasi online di sebuah naungan website tersebut begitu. Nah, inovasi yang diusulkan nanti akan terbentuknya klinik kesehatan ibu dan anak. Jadi tidak hanya klinik yang saat ini sudah berjalan, yaitu hanya pelayanan umum saja, namun kami fokuskan klinik sahabat ibu dan anak ini bisa meliputi kesehatan kulitnya, bisa meliputi kesehatan ibu dan anak. Kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia ini yang sebagai ujung tombak yaitu ibu dan anak. Kenapa? Karena faktor-faktor angka kejadian ibu dan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia ini masih cukup tinggi, terlebih di Jawa Timur, di lingkungan Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Nah, di sini yang kita tekankan adalah ketika nanti klinik sahabat ibu dan anak ini hadir, muncul di tengah-tengah masyarakat, masyarakat bisa lebih didekatkan oleh pelayanan kesehatan, lebih bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal, tidak hanya melayani pelayanan umum saja begitu. Kita ketahui bersama bahwasannya SDM unggul itu yang bisa menciptakan Indonesia unggul, di mana
mulanya yaitu adanya ibu dan anak yang merupakan ujung tombak titik dimulainya pembangunan sumber daya manusia di Indonesia ini. Nah, harapan kami prioritas dari klinik sehat sahabat ibu dan anak ini memang tidak hanya berpikir mengobati penyakit saja, namun juga bisa mendefinisikan arti sehat sesungguhnya sesuai dengan WHO itu tadi, yaitu yang dinamakan sehat bisa sehat sempurna dari fisiknya, mentalnya, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan seperti itu. Nah, manfaat dan dampaknya nantinya kegiatan ini sudah mencerminkan dari IKU 5, yaitu merupakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang nanti ada luarannya yaitu terkait hak cipta, terkait penamaan klinik sahabat ibu dan anak tersebut juga nantinya akan kami publikasikan pada jurnal Sinta. Kemudian mencerminkan juga pada IKU 6 terkait kerjasama dengan mitra LSM, yaitu di sini Yayasan Dana Sosial Al-Falah, YDSF, yang memang sudah kita ketahui bersama bahwasannya YDSF sudah berpengalaman dan bertahun-tahun mengelola program-program sosial begitu. Salah satunya nanti yang akan kami dan salah satu program unggulannya di katalog programnya yaitu klinik sehat tersebut. Sehingga kami menjawab dari kebutuhan mitra untuk menciptakan klinik sehat sahabat ibu dan anak. Manfaat dan dampak yang terakhir yaitu keterlibatan mahasiswa yang tertuang pada IKU 7 begitu. Jadi kami akan melibatkan mahasiswa-mahasiswa dari program studi kedokteran, program studi kebidanan untuk membantu kami di dalam menjalankan program matching fund ini, yaitu menjadi mitra dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf dan besar harapan kami usulan Reka Cipta kami diterima begitu sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk kami di perguruan tinggi. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.